Shalom Keris Keris Kids. Hai. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Wih, semangat sekali ya kayak di pagi ini ya. Kita sapa juga nih Kak adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Seru-seruan bareng di sini. Betul. Nah, gak kerasa Kak, kita udah ngabisin setengah bulan dari bulan Mei ini ya Kak ya. Benar. Dan mungkin kemarin ada yang habis jalan-jalan, liburan ya Kak, liburan panjang. Nah, coba kalau gitu Kakak mau tanya sekarang sama adik-adik di sini, ada nggak dari adik-adik yang hadir yang baru pertama kali beribadah di Keris Kids? Ada? Nggak ada ya, berarti jemaat setia semua nih Kak. Kalau jemaat setia berarti udah tahu nih Kak, gimana cara kita beribadah kalau di Keris Kids. Coba Kakak mau tanya, udah pada dapat perjamuan kudus tadi di depan? Sudah. Perjamuan kudusnya dibuka pas kapan? Perjamuan kudusnya dibuka pas kapan? Sesi perjamuan, betul. Nah, boleh nggak perjamuan kudusnya dilempar-lempar? Nggak. Boleh nggak dimainin? Nggak, oke. Nah, jadi baru dibuka, baru makan pas sesi perjamuan kudusnya. Nah, yang kedua, tadi udah ditempelin stiker nama belum? Udah. Nah, dijagain stiker namanya ya. Kalau misalnya hilang, nanti nggak bisa apa? Nggak bisa. Ada nomor apa di situ? Ada nomor apa? Ada nomor sepatu. Nomor telepon Kak. Nomor telepon. Ada nomor sepatu. Ah. Jadi nanti kalau hilang akan kesulitan untuk mengambil sepatu yang udah dititipin. Yes. Dan juga stiker namanya itu bisa ditukarkan dengan sesuatu kan nanti pas pulang. Di depannya. Yes. Jadinya jangan sampai hilang. Oke. Nah, terus Kak. Kakak mau tanya lagi, kalau misalnya pas beribadah, duduk atau berdirinya di mana? Dalam kotak. Dalam kotak. Berarti kalau misalnya udah kelar, sesi activity-nya juga udah selesai nih. Mainnya di mana? Dalam kotak. Lari-lariannya di mana? Kotak. Boleh nggak kalau misalnya lihat temennya ada yang lari-larian di luar kotak, terus ke-trigger pengen ikutan, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya teman-temannya lari-larian, jangan tiba-tiba keinginan untuk lari-larian di luar kotaknya juga timbul ya. Dikubur dulu keinginan itu. Boleh lari-larian tapi di dalam kotaknya masing-masing ya. Nah, terus buku activity udah pada dapat semua belum? Ada yang belum, ada yang udah. Nanti yang belum bisa datang langsung ke meja di belakang sana. Akan ada kakaknya yang memberikan buku activities. Ya, sekarang kakaknya lagi kosong karena kakaknya lagi bertugas di tempat lain. Oke, nah. Dan juga nih sebelum pulang, nanti dicek dulu buku activitiesnya apakah punya kalian atau belum. Bukan ya, jadi takutnya pas dibawa pulang ternyata punya temennya ya. Bener, jangan sampai ketukar ya bukunya. Yes, apalagi ditinggal karena udah asik lari, dipanggil pulang, bukunya hilang. Oke, kenapa tuh Kak? Kalau misalnya ditinggal hilang berarti gak bisa minta lagi ya Kak ya? Gak bisa minta lagi karena sebulan hanya dapat 1 kali. Betul. Dan itu termasuk good behavior ya Kak? Betul, pastinya. Nah, coba nih sekarang kakak mau tanya lagi. Permainan sama gadget boleh dikeluarin gak? Kotak. Boleh nggak? Dikeluarin. Pas lagi firman atau pas lagi puji-pujian. Dikeluarin boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, jadi baru boleh dikeluarkannya setelah kapan?
setelah selesai ibadah Keriski. Yes, jadi setelah dari activity-nya kelar ya Kak ya. Betul. Activity selesai baru boleh dikeluarin, boleh main sambil nunggu dijemput. Oke. Nah, kayaknya adik-adiknya udah pada gak sabar nih Kak buat mulai ibadahnya. Kalau gitu yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Oke. Oh, aku lupa Kak, ada yang paling penting nih Kak. Apa tuh Kak? Kalau misalnya kakaknya lagi berbicara di depan, adik-adiknya harus ngapain ya? Mendengarkan. Mendengarkannya sambil ngobrol atau sambil apa nih? Sambil apa? Sambil ngobrol? Enggak ya. Enggak dong. Mendengarkannya harus dengan baik ya. Betul, jadi dengerinnya harus sambil diam. Oke, bisa semuanya? Bisa. Bisa. Oke, sekarang coba sebelum kita mulai, biasa kita ngapain nih? Jingle Keriski. Oke, kalau gitu kakak mau tes dulu nih semangatnya di pagi ini ya. Keris Kids. Yang semangat cuma yang kiri depan nih Kak. Padahal kiri depan secara kuantitas manusia paling dikit nih Kak. Tapi paling Iya. semangat nih. Coba nih yang lain gak perhatian berarti kalau gitu. Keris Kids. Sekali lagi Keris Kids. Oke, kalau kayak gitu udah siap nih buat nyanyi jingle Keris Kids sama-sama dengan lagunya. Let's go. Kurang kencang sekali lagi, kakak mau dengar sekali lagi. Keris Kids. Siapa yang siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap memuji Tuhan bilang saya. Saya. Kurang kencang sekali lagi, siapa yang siap memuji Tuhan hari ini? Saya. Yeay. Yuk yang siap memuji Tuhan kita tos kanan kirinya bilang memuji Tuhan. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Yo, yang siap memuji Tuhan kita mau doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kalau doa berarti nggak boleh berisik. Kita harus diam, kita mau berdoa. Yuk ikutin kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa datang ke Keriskin. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Can make me whole again.
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau terima perjamuan kudus. Aku mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Siapa yang udah punya perjamuannya? Yang sudah punya perjamuan, aku mau ajak semua. Kita mau angkat rotinya. Kita mau berdoa yuk sama-sama, ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, gak ada yang main-main, gak ada yang bercanda, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus. Sama-sama angkat anggurnya, tutup matanya, ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku sudah dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yuk semuanya bangkit berdiri, yuk kita mau berdoa. Siapa yang udah dapat minyak di tangannya? Coba yang udah dapat minyak di tangannya bilang haleluya. Belum semua, coba yang udah dapat minyak, semua bangkit berdiri. Pakai di kedua tangannya, semua bangkit berdiri. Sekarang angkat tangannya. Aku belum lihat semua angkat tangan, belum lihat semua berdiri. Udah? Yuk angkat tangannya. Sekarang kita mau berdoa. Yuk ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini aku menerima pengurapan dari-Mu. Sekarang sama-sama pegang kepalanya. Aku berdoa, aku diurapi menjadi anak yang pandai cerdas lebih dari teman-temanku. Aku berdoa, Tuhan buat apapun yang aku kerjakan selalu berhasil. Sekolahku, studiku, apapun yang aku kerjakan selalu berhasil. Sekarang sama-sama urapin kakinya. Aku berdoa, kakiku diurapi, tidak akan pernah terjatuh. Aku berdoa, kemanapun aku pergi dan melangkah, ada ribuan malaikat
yang menjaga aku di setiap jalanku. Sama-sama buka tangannya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku adalah anak yang sangat Engkau kasihi. Aku berhak untuk menerima berkat yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima semua berkat darimu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang boleh duduk dulu semua. Oke. Coba aku mau tes dulu. Give me 2 silent claps. Kok masih ada yang 4? Coba kita ulang sekarang. Give me 1 silent clap. Oke, udah benar semua. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi aku mau undang satu kakak. Tahu gak siapa kakaknya? Siapa namanya? Siapa? Albert. Siapa namanya? Tapi tanya nanti sama kakaknya ya, mau dipanggilnya Albert atau Ebet, oke? Sekarang kita panggil sama-sama Kak Albert ya, hitungan ketiga, oke? Hitungan keberapa? Panggilnya Kak siapa? Albert, oke? 1, 2, 3, Kak Albert. Oke, halo adik-adik. Kamu mau dipanggilnya Kak Albert apa Kak Ebet? Kak Ebet. Kak Ebet, jadi manggilnya siapa nanti? Ebet. Oke. Sama-sama bilang, hai Kak Ebet. Halo adik-adik. Oke, selamat thank mendengarkan you. firman Tuhan. Oke, adik-adik apa kabar? Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang sebelum mulai, yang bawa buku boleh dibuka bukunya di week ketiga, minggu ketiga, oke? Week ketiga kita akan membahas dengan tema yaitu apa? Temanya? Berkat dari pengorbanan siapa? Yesus. Oke, nih kita langsung aja lihat slide pertama. Coba nih Kak, slide pertama. Cus, nah. Kira-kira Tuhan Yesus di atas kayu salib ada yang tahu gak ngapain dia? Menebus dosa. Apa? Apalagi? Menebus dosa, menanggung semua penyakit kita dan lain-lain. Nah, adik-adik tahu gak kalau sebenarnya pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia itu tidak pernah melakukan dosa. Dia itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa dia dihukum? Ada yang tahu nggak? Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Tuhan Yesus mau menukar posisi dirinya dengan kita. Makanya di sini pertukaran ilahi, divine exchange. Jadi yang harusnya kita ada di sini, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang disiksa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, dia yang menggantikan posisi itu. Coba next slide-nya. Kita lihat, Yesus menggantikan kita di atas kayu salib supaya kita bisa menjadi orang benar dan menjadi ciptaan yang baru. Dan adik-adik di sini sekarang bukan lagi orang berdosa, tapi orang apa? Orang benar. Bilang kiri kanannya, bilang kamu orang benar. Kamu orang benar. Oke, next. Next slide. Nah, jadi kita akan belajar pada suatu cerita di Alkitab di mana hari sebelum Yesus ditangkap. Nah, nih kita lihat, semalam sebelum ditangkap untuk disalib, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, sebenarnya buat murid-muridnya sama Tuhan Yesus itu normal-normal aja. Mereka berkumpul bersama bareng-bareng, mengadakan perjamuan, makan. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Bisa tebak gak ada yang beda? Bedanya apa?
Mereka tidur? Enggak tidur. Nah kita lihat nih bedanya. Coba kita lihat. Nih ada yang mau bacain nggak? Boleh kamu, karena kamu angkat tangan duluan. Kamu bacain yang kenceng. Sini, naik. 1 Korintus 11 ayat 24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku, betul ya. Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong kayak gini. Habis itu Tuhan Yesus ngomong lagi. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Mana nih? Nah, ayat berikutnya. Boleh kamu sekarang baca lagi. Kawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, thank you. Nah, di sini Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong pada perjamuan ini, pada malam hari ini, Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong yang ke ayat sebelumnya dulu, Kak. Ayat sebelumnya. Nah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Habis itu Tuhan Yesus ngomong yang berikutnya. Kita lihat nih. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, pada saat Tuhan Yesus selesai mengomong hal demikian yang ada di ayat tersebut, tiba-tiba muridnya tuh bingung. Lah, ini kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini ya? Kenapa si guru tiba-tiba ngomong kayak gitu? Nah, coba kita lihat next gambar berikutnya. Dia bingung adik-adik. Apa sih tujuan Tuhan Yesus buat ngomong kayak gitu? Nih, murid-muridnya menjadi bingung. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Mereka bingung bagaimana caranya tubuhnya diberikan dan darahnya bisa diminum. Nah, tapi kabar baiknya adalah sekarang kita udah tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus yang tadi di ayat itu. Coba nextnya Kak. Nah, berbeda dengan kita hari ini, kita sudah tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus untuk menerima tubuhnya dan juga darahnya. Jadi pada saat Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, dia sebenarnya kan mau apa? Mau disalib. Disalib tadi ngapain? Untuk menebus dosa kita, untuk menanggung semua sakit penyakit kita, kesalahan kita. Supaya apa nanti? Supaya kita bisa menerima tubuhnya. Tadi yang kita makan perjamuan itu, roti, itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur yang diubah adalah darah Tuhan Yesus. Nah pada saat itu murid-muridnya gak ngerti. Lah ini kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong ini? Tapi sekarang kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan Yesus mati supaya apa teman-teman? Supaya menebus dosa kita dan menanggung semua penyakit kita, kesalahan kita dan semuanya. Coba kita next lagi nih. Nah, aku bacain aja. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah ini berkatnya kita nih teman-teman. Nah tadi aku bilang di awal, Tuhan Yesus, harusnya kita yang ada di kayu harusnya kita yang dihukum di kayu salib. Tapi karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita, dia rela gantiin posisi kita di atas kayu salib supaya kita tidak merasakan sakit, tidak merasakan penderitaan. Dan kita lihat apa nih? Supaya kita bisa selamat juga. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau misalkan adik-adik hari ini lagi merasakan gak enak badan, sakit, kalian harus percaya bahwa kalian hari ini telah sembuh. Oke, coba kita lihat next. Gambar berikutnya. Nih, Efesus 1 ayat 7 aku bacain.
Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, bukan cuma nebus dosa kita dan lain-lain, tapi Dia juga membuat kita menjadi orang apa tadi? Orang benar. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sekolah atau di mana tiba-tiba kalian ngelakuin kesalahan, terus tiba-tiba ada yang bilang, ih kamu salah, kamu orang berdosa. Kamu langsung bilang, enggak, aku bukan orang berdosa, aku orang benar. Nah, kalau orang benar, adik-adik, kalian itu tidak ada batasan lagi sama Tuhan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan adik-adik lagi ngelakuin kesalahan, habis ngelakuin kesalahan, kalian gak perlu takut untuk datang ke Tuhan Yesus. Ngerti gak? Jadi meskipun kalian lagi salah, lagi habis ngelakuin kesalahan, kalian datang aja kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus gak ngelihat kamu sebagai orang yang berdosa, bersalah. Tapi Tuhan Yesus ngelihat kamu sebagai orang apa tadi? Orang benar. Oke? Jadi kalian tidak perlu takut lagi kalau kalian lagi sedih, lagi senang, datang aja ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap melihat kamu sebagai orang benar. Coba kita lihat next lagi. Slide berikutnya. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita selalu mengingat Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan semua penyakit dan sudah mengampuni semua dosa. Tuhan Yesus mau kita mengingat bahwa oleh pengorbanannya Ia telah menjadikan kita orang benar. Nah, ini gambar apa teman-teman? Gambar perjamuan. Nah, aku juga mau ingetin nih ke kalian. Biasanya kan kita setiap hari Minggu melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah apa? Itu adalah memperingati kematian Tuhan. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, perjamuan itu juga gak cuman bisa dilakuin di hari Minggu doang. Jadi kalau adik-adik lagi di rumah, di sekolah, kapanpun, dimanapun, kalian bisa perjamuan kudus. Yang penting ada medianya, ada rotinya yang nanti akan diubah menjadi tubuh dan sama anggurnya. Dan harus ingat teman-teman, di sini kita pasti sudah tahu kan kalau Tuhan Yesus mati untuk apa? Menyembuhkan semua penyakit dan mengampuni semua dosa. Dan tadi yang aku udah bilang juga, kita adalah orang apa? Orang benar. Sip. Oke, slide terakhir, ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan persembahan tubuh Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Karena aku udah selesai sharing, sekarang mari kita lipat tangannya, tutup matanya, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau sangat baik buat kami, Engkau rela menggantikan posisi kami yang berada di atas salib, supaya kami tidak merasakan kesakitan, penderitaan, dan kami percaya Tuhan begitu baik buat kami. Sekarang kami ingin mengerjakan activity Tuhan. Berarti kami supaya dapat mengerjakan activity kami dengan baik. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema buat hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you Kak Eber. Thank you Kak. Nah sekarang ibadah kita udah selesai. Waktunya untuk mengerjakan activity. Buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah, selamat mengerjakan activity. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.